Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jan Ngaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam usek, esek dari Blitar Utara, lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya berada di Kediri, di daerah Kecamatan Ngadiluwih, dimana di video kali ini saya berkunjung ke kandang sapi milik Mbak Popi, dimana beliau merupakan salah satu peternak sapi wanita yang ada di Kediri, dulurku. Langsung saja kita menemui untuk Mbak Popinya. Kita mau tanya-tanya mengapa beliaunya mau beternak sapi dan bagaimana tips-tips perawatan sapi yang ada di kandang ini, dulurku. Nah ini lur, perkenalkan, ini merupakan Mbak Popi, salah satu peternak wanita di Kediri, Mbak ya. Ya. Mbak Popi ini beternak itu sudah berapa lama, Mbak? Kalau ternak ini saya dari pertengahan Februari. Februari tahun ini? Oh berarti belum ada setahun, Mbak ya? Belum. Mbak, ini awal cerita kok tertarik untuk beternak ini gimana, Mbak? Ayahnya ini kan kerjanya jauh, Mas. Jadi ya apa ya, untuk pensiun lah bahasanya ya. Jadi mungkin sudah hampir 20 tahun kan kerjanya di tambang. Oh, iya. Saya tuh dulu sama ayahnya sama-sama di tambang. Terus saya resign, terus dia punya cita-cita bikin kandang. Kalau saya ya ini sebenarnya dunia baru lah ya, karena saya juga bukan asli sini. Jadi kalau di tempat saya memang nggak ada orang ternak sapi. Ternak sapi. Ini memang asalnya dari mana, Mbak Popi ini? Saya Kalimantan. Oh, Kalimantan. Dari Kaltim. Dari Kaltim. Terus kalau ayahnya memang suka ternak. Akhirnya dia awalnya ini beli yang babon ini, terus sama satunya lagi, cuma satu udah dijual. Terus bangun ini, akhirnya ya saya ikut belajar ini. Berarti masih Februari, ini bulan 10, berarti sekitar 8 bulan yang lalu, Mbak ya. Awalnya cuma satu dulu, Mbak ya. Awalnya pertama satu. Babon, dia hamil, terus tambah yang satu ini. Jadi 2 babon pas sama-sama hamil, cuman yang satunya itu jamaknya dijual. Terus tukar lah, Mas, biasanya tuh tukar dapat babon lagi. Cuman yang satunya sama nggak penting, akhirnya jual, terus pelan-pelan tukar sama yang jantan. Berarti kalau untuk yang jantan ini sendiri sudah berjalan berapa bulan? Jantan ini baru dari Agustus, September, Oktober, ya kurang lebih 2,5 bulan, mau 3 bulan. Nah, Mbak, ini kan merawat sapi sebanyak ini, di sini apa ada yang bantu atau Mbak Popi sendiri? Biasanya saya sendiri, cuma berhubung ini kan minggu kemarin kena arit. Jadi akhirnya dibantulah sama mbaknya itu. Biasanya saya yang ngurusin, Mas, nyomborin, terus mandiin, kasih makan rumput, bersihin kandangnya itu. Mbak, terus ini kalau untuk pakannya hijauan rumput dan lain sebagainya, ini nyari atau beli, Mbak? Dulu sih nyari sendiri. Waktu masih 4 sapi ya masih bisa, tapi sebagian ya beli. Cuman ini udah 6, waktunya nggak cukup, karena saya juga ngurus anak-anak, jadi setiap 2 hari sekali ada yang nganter. Terus untuk sapi di sini itu juga diberikan comboran, Mbak? Camboran ya. Camborannya apa aja, Mbak? Kalau camboran kita pakainya kan gamblong ya, Mas. Gamblong ya. Kemudian ada katul, konsentrat, sama ampas tahu. Dan sama kita kasih vitaminnya KPSPI. Mbak Popi sendiri cara belinya gimana, Mbak? Kalau saya biasanya ada teman ayahnya. Oh gitu. Itu dia memang pakai KPSPI. Akhirnya kita ordernya ke situ. Cuma kalau ada yang lebih dekat sajane ya bisa pesen. Enggak terjauh, karena itu pesannya agak jauh kalau nggak salah. Yaitu yang banyak di daerah Jawa Timur, bagian timur sana. Iya benar. Nah, ini jadi sedulur KPSP IMIK. Ini Bapak Handi, kemudian Bapak Abah Samsul. Nah, ini yang duluan ya. Nah, itu ya. Itu ini dapat salam dari Kediri nih, Pak. KPSP IMIK nyampe di Kediri. Nah, Mbak, terus ini dengan rumputnya istilahnya kan beli, terus comboran juga beli, itu untuk biaya operasional per hari per ekor kisaran berapa, Mbak? Kalau untuk sapinya ini per ekor kisarannya kurang lebih 30-an ribu. 30-an ribu. Gitu. Nah, ini kan biasanya gini, di peternak kita itu
untuk hijauannya beli, comborannya beli, apakah ada keuntungan kan seperti itu? Kalau menurut Mbak Popi sendiri gimana, Mbak? Kalau awal, ini kan saya termasuk awal ya Mas ya, Iya. belum sampai setahun. Kalau saya sama suami itu sebenarnya nggak mikirin untungnya dulu. Tadinya rumput ini kita nggak pakai, jadi hanya rumput gajah. Cuman kita dipermudah dalam nggak nyampe setahun, tahu-tahu sudah dapat 6 sapi. Iya. Gitu ya. Jadi kalau saya sama suami sih lebih manfaat dulu ke tetangga. Jadi saya libatkan tetangga saya termasuk yang tadi itu, saya upahkan cari rumput. Jadi yang rumput gajah ini setiap harinya itu diantar kita 8 unting. 8 itu sekali kasih itu dulu 3, sekarang jadi nambahnya 4 karena hijauannya juga kuat, comboran basahnya kuat. Itu yang mungkin kayak dari KPSPI mungkin. Oh iya. Nah, Iya. terus akhirnya sama mbaknya ditambahkan. Mungkin kalau untung di awal-awal memang mungkin belum, tapi saya lebih ke udah saya manfaatin dulu orang-orang di sekitar saya. Mungkin yuk kerja bantuin, nanti dia dapat upah. Itu aja sih Mas. Jadi gini Pak ya, untuk yang awal ini Mbak Popi dan suami itu belum memikirkan berapa sih keuntungannya Ya. didapat dari sapi. Intinya beliaunya memang bercita-cita mau beternak, diwujudkan dulu. Ya. Kemudian dengan adanya 6 ekor nih Pak ya, Ya. 6 ekor sapi di sini juga memberikan sedikitnya pemasukan buat Orang-orang orang-orang sekitar, sekitar. Dan insya Allah itu nanti ketika kita membuka pintu rezeki buat orang lain, insya Allah untuk Mbak Popi dan keluarga sendiri, Ya. pintu rezekinya juga akan semakin terbuka lebar Mbak ya. Iya, ini kan dari teman-teman ayahnya nih sebenarnya banyak Mas yang mau nitip. Jadi bahasanya tuh dia mau Investasi. Cuman kan saya kandangnya udah full. Oh. Jadi memang masih kumpul-kumpul uang dulu nanti buat nambah kandang. Jadi ada 10 orang dia pengen nitip ke kitanya. Jadi nggak tahu ya, itu pun tahu-tahu berjalan aja. Itu nawarin waktu itu Iya. ikut investasi. Itu tertarik biasanya sih gitu. Mbak, terus ini dulu ketika Pak Bud ya, Pak Bud sama Mbak Popi itu yang lebih dahulu tertarik untuk beternak itu siapa dulu Mbak? Suami. Malah suami? Kalau saya tuh awalnya tuh saya mohon maaf jijikan, nggak biasa cium bau karena memang saya di Jakarta juga nggak pernah. Nggak pernah ya. Itu cuman pas saya lihat yang sapi ini tempatnya Mas Kirul yang punya ini. Nah itu dia punya limosin itu 4 tuh besar-besar. Nah dari situ saya tertarik lihat sapinya kok cantik-cantik. Nah asal muasal dari situ. Terus saya belajar pelan-pelan ngurusin sapi. Kira-kira butuh berapa bulan itu Mbak untuk beradaptasi nyium bau kotoran sapi, kencing sapi yang cenderung bau Mbak ya? Iya. Itu nggak nyampe sebulan Mas, nggak tahu ya bisa ngikutin suami. Bisa ikut tertarik juga nih ya Mbak. Itu. Terus kalau rencana sendiri dari Pak Bud dan Mbak Popi setelah ini berjalan sekitar 8 bulan, rencana kedepannya apa juga masih mau nambah lagi tuh Mbak? Ya insya Allah sih Mas ya. Ya kalau ada rezeki bisa nambah, saya juga bisa buka lapangan kerja. Paling tidak orang-orang di sekitar saya bisa kasih saya rumput, saya bisa kasih upah. Kalau saya punya cita-cita kalau punya sapi banyak lagi, ada saya buka lapangan lagi, orang buat bersihin, buat yuk bantu-bantu lah bahasanya gitu. Nah di Lur ini menurut saya sendiri ini sangat luar biasa karena saya sendiri meskipun saya saat ini juga masih belajar, saya juga punya Lur keinginan seperti itu. Ketika saya nanti bisa mengembangkan usaha sapi ini, saya juga pengen membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekitar saya. Semoga aja cita-cita kita Mbak ya, cita-cita kita peternak yang masih merintis ini nanti bisa tersampaikan, diijabahi sama Gusti Allah Lur. Ini nanti bisa saling membantu, khususnya bagi lingkungan sekitar. Mungkin banyak juga yang belum dapat pekerjaan kan Pak ya. Ya memang Mas, banyak yang pengen gitu cariin rumput. Kalau saya sih ya mungkin sedikit-sedikit bisa, cuman kan
sapi ini juga kalau kasih banyak takutnya nggak kemakan, kering. Nah itu takutnya jadi mubazir. Jadi ya mungkin nanti masih kumpulin modal. Terus Mbak, rencananya untuk sapi-sapi yang jantan seperti ini kalau di sini apa ada target berapa bulan harus saya keluarkan itu Mbak? Biasanya sih kalau ayahnya planningnya ya kurang lebih 4 bulan 5 bulan. 4 bulan dikeluarkan, diganti lagi gitu ya. Cuman kan kalau yang ini memang rata yang 3 ini itu memang masih di bawah 15 bulan. Yang ini 16. Yang ini sama yang ujung ini kisaran 14 bulanan. Kalau yang besar ini itu 2 tahun. Mana sih ada yang nawar Mas? Cuman harganya belum cocok. Belum cocok gitu. Mbak, ini mungkin ada sedulur semua dari Kalimantan yang menonton nantinya karena banyak sedulur Om John juga yang dari luar pulau, mungkin bisa salam-salam Mbak mungkin atau keluarga yang ada di sana mungkin. Kalau buat keluarga ya kalau mereka sih belum pernah tahu kesini. Belum pernah kesini. Belum. Tapi saya ajak ponakan saya buat dia kan kuliah di Malang Mas, cuman karena masih PPKM masih online, jadi saya ajak ke Kediri buat bantu saya, nanti untuk kuliahnya saya bantu biayain. Mungkin ada salam buat keluarga yang ada di Kalimantan Mbak. Tinggal kakak saya cuma 1 orang. Oh, tinggal kakaknya. Nah, ini untuk kakaknya Mbak Popi. Alhamdulillah sampai saat ini Mbak Popi di sini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Mbak ya. Mudah-mudahan bisa mampir ke Kediri. Nah, ini ditunggu untuk kakaknya siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Dian. Mbak Dian. Ayo Mbak Dian main ke Kediri sini coba. Katanya kalau di sana jarang ada sapi ya. Nggak ada memang. Nggak ada. Ini main-main ke sini siapa tahu nanti tertarik juga. Usaha seperti Mbak Popi mungkin bisa juga nanti diinvestkan di sini Mbak ya. Iya, benar. Nah, Mbak, ini misalkan ada sedulur nanti yang tanya-tanya untuk alamatnya ini di mana, itu bisa Mbak untuk saling belajar ke sini Mbak? Boleh Mas, sama-sama belajar. Wong saya ini juga baru kok Mas. Ini di daerah mana ini Pak? Ini daerah Ngadiluwe. Ngadiluwe, Dusun Paga, Kulirejo. Dan ini tadi Lur, di depan saya juga melihat ada tulisan jual gamblong. Nah, ini buat sedulur semua yang ada di daerah Ngadiluwe, di area desa Paga, Dusun Paga Mbak ya. Ini nanti bisa Lur untuk ngambil gamblong di sini Mbak ya. Ya bisa. Kalau ngambil di sini per karungnya berapa Pak? 28. 28.000. 28.000. Nah, ini Lur, ini gamblongnya dari Pati saya ambilnya Mas. Dari Pati. Ini gamblong dari Pati yang warnanya putih itu Lur, ini bisa ngambil ke sini per karungnya itu harganya 28.000 Mbak ya. 28.000. Nah, Lur mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini di kandangnya Mbak Popi. Semoga aja Mbak Popi untuk beternak sapinya semakin lancar. Nantinya juga bisa lebih berkembang. Intinya ini Lur, semangat dulu, kita senangi dulu usaha kita. Insya Allah suatu saat pasti membawa rezeki tersendiri buat kita Mbak ya. Mbak, ini mungkin ada kata-kata atau motivasi buat sedulur semua yang masih muda ataupun yang mau memulai beternak ini gimana Mbak? Kalau prinsipnya kalau kita mau ternak kuncinya ya telaten dan mau capek itu, karena pasti capek ya. Terus yang pasti ya mau kerja keras, sabar lah Mas. Nah itu Lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Mbak Popi terima kasih banyak sudah diizinkan berkunjung ke sini. Semoga saja video kali ini nanti bisa bermanfaat khususnya bagi para peternak muda, peternak pemula supaya semakin semangat dalam beternak. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mau mohon pamit sekalian Mbak. Sama-sama, makasih Mas ya. Oke Lur, mungkin cukup sampai sekian. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.